Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Milatul Ulia. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi lanjutan yang sudah pernah kita bahas, yaitu tentang biaya standar dan varian. Oke, mari kita simak materinya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang varian harga bahan baku, di mana varian harga bahan baku ialah mengukur perbedaan antara jumlah yang dibayarkan atas kuantitas bahan baku tertentu dan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut standar yang telah ditetapkan. Nah, berikut rumus varian harga bahan baku yaitu AKI kali AP dikurangi AKI kali SP. Penjelasannya di situ ya guys. Dan disederhanakan menjadi AKI dikali AP dikurangi SP. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu varian tenaga kerja. Varian tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu varian efisiensi tenaga kerja, di mana varian ini mengukur produktivitas tenaga kerja langsung. Yang kedua ada varian tarif tenaga kerja, di mana varian ini mengukur setiap varian dari standar tarif rata-rata per jam yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, rumus yang pertama yaitu rumus varian efisiensi tenaga kerja, yaitu AH kali SR dikurangi SH kali SR dan disederhanakan menjadi AH dikurangi SH dikali SR. Rumus yang kedua yaitu varian tarif tenaga kerja, yaitu AH kali AR dikurangi AH kali SR dan disederhanakan menjadi AH kali AR dikurangi SR. Lanjut materi yang ketiga yaitu varian overhead variable, di mana varian ini mengukur perbedaan antara jam kerja aktual dan jam kerja yang dianggarkan serta pengaruh perbedaan tersebut terhadap pendapatan laba. Nah, rumus-rumus varian overhead ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu varian efisiensi overhead variable, yaitu AH kali SR dikurangi SH kali SR dan disederhanakan menjadi AH dikurangi SH dikali SR. Dan rumus yang kedua yaitu rumus varian tarif overhead variable, yaitu AH kali AR dikurangi AH kali SR dan disederhanakan menjadi AH kali AR dikurangi SR. Nah, selanjutnya hal samar namun penting dalam varian bahan baku. Persamaan yang disajikan di awal di slide pertama tadi dalam memastikan varian kuantitas bahan baku dan varian harga adalah sebagai berikut. Rumus varian bahan baku bagi jadi dua guys, yaitu rumus varian kuantitas dan rumus varian harga. Rumus varian kuantitas yaitu AKI kali SP dikurangi SQ kali SP, sedangkan rumus varian harga yaitu AKI kali AP dikurangi AKI kali SP. Selanjutnya ada analisis varian dan manajemen dengan pengecualian. Analisis varian dan laporan kinerja merupakan elemen penting dalam manajemen dengan pengecualian, suatu pendekatan yang berfokus pada lingkup tanggung jawab dalam organisasi di mana tujuan dan ekspektasinya tidak tercapai. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana, maka hanya akan terdapat sedikit perbedaan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan sesuai dengan anggaran dan standar. Bagaimanapun, jika hasil aktual tidak sesuai dengan standar dan anggaran, maka sistem laporan kinerja akan memberikan sinyal kepada manajer atas terjadinya pengecualian. Jika setiap varian ditelusuri, maka manajemen akan membutuhkan banyak waktu. Varian dapat terjadi dengan berbagai alasan dan hanya beberapa saja yang penting dan membutuhkan perhatian manajemen. Oleh karena faktor-faktor yang tidak terduga, maka sangat mungkin bahwa setiap kategori biaya akan memiliki suatu varian. Oleh karena itu, aturan praktis perusahaan ini adalah menelusuri semua varian yang melebihi satu standar deviasi untuk kedua arah, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Misalnya, jika X ditentukan sebesar 1,0, maka secara kasar 30% dari semua varian akan memicu investigasi meskipun sesungguhnya tidak ada masalah. Keuntungan biaya standar. Sistem biaya standar memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu manajer berfokus pada hal-hal yang penting. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi. Yang ketiga menyederhanakan pembukuan. Dan yang terakhir yaitu bisa mengendalikan suatu biaya aktual. Selanjutnya adalah masalah potensial dari penggunaan biaya standar. Yang pertama yaitu laporan varian biaya standar biasanya dibuat bulanan namun telat dalam masa penerbitan sehingga menjadi informasi yang kadaluarsa. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian dari manajer yang mengakibatkan karyawan tersebut sengaja berbuat salah. Yang ketiga, terlalu banyak penekanan pada usaha pemenuhan standar sehingga tujuan yang penting terabaikan. Yang keempat, kurangnya tenaga kerja manusia yang dipakai karena kalah dengan tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan standar saja mungkin tidak cukup, maka perbaikan berkelanjutan mungkin diperlukan agar tetap bisa bertahan. Kesimpulannya, manajer harus berhati-hati dalam menerapkan sistem biaya standar. Sangatlah penting bagi manajer untuk berfokus pada hal positif, bukan hanya pada hal-hal yang negatif, dan lebih waspada terhadap kemungkinan konsekuensi yang tidak diharapkan. Oke, ini ada contoh soal. Mari kita kerjakan bersama-sama.
PT Jayawijaya menghasilkan produk tunggal, overhead pabrik variabel dibebankan kepada produk berdasarkan jam kerja langsung. Biaya standar untuk satu unit produk adalah sebagai berikut. Tuh. Ya, dibaca. Nah, selama bulan Juni dihasilkan 2000 unit. Biaya yang berhubungan dengan operasi di bulan Juni adalah sebagai berikut. Lalu diminta, hitunglah varian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Nah, mari kita bahas jawabannya. Untuk jawaban yang pertama yaitu tentang varian bahan baku langsung. Dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama akan dihitung sebagai berikut. Varian kuantitas bahan baku yaitu AKI dikurangi SQ kali SP. 14.000 ons dikurangi 12.000 ons dikali $0,50 per ons, yaitu sama dengan $1.000 ons T. Varian harga bahan baku yaitu AKI kali AP dikurangi SP. 18.000 ons dikali $0,50 per ons, yaitu sama dengan $1.800 per ons. Nah, T di sini yaitu tidak menguntungkan ya guys. Lanjut ke jawaban nomor 2 itu tentang varian tenaga kerja langsung. Nah, dilihat tugas ya. Untuk penjelasannya yaitu dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama akan dihitung sebagai berikut. Varian efisiensi tenaga kerja AH kali SR dikurangi SH kali SR, 1100 jam dikali $30 per jam dikurangi 1200 jam dikali $30 per jam, yaitu 1100 jam dikurangi 1200 jam dikali $30 per jam sama dengan $3000 M. Varian tarif tenaga kerja sama dengan AH kali AR dikurangi AH kali SR, yaitu 1100 jam dikali $30 per jam dikurangi 1100 jam dikali $30,50 per jam sama dengan 1100 jam dikali $30 per jam dikurangi 30,50 per jam sama dengan 550 T. T di sini tidak menguntungkan dan M itu menguntungkan ya teman-teman. Lanjut ke jawaban yang ketiga yaitu varian overhead pabrik variabel. Nah, di situ bisa dilihat ya tabelnya. Dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama akan dihitung sebagai berikut. Varian efisiensi overhead variabel sama dengan AH dikali SR dikurangi SH kali SR sama dengan 1100 jam dikali $10 per jam dikurangi 1200 jam dikali $10 per jam sama dengan 1100 jam dikurangi 1200 jam dikali $10 per jam sama dengan $1000. M di sini menguntungkan ya. Lanjut varian tarif overhead variabel sama dengan AH kali AR dikurangi AH kali SR sama dengan 1100 jam dikali $10 per jam dikurangi 1100 jam dikali 11,80 per jam dolar sama dengan 1100 jam dikali $10 per jam dikurangi $11,80 per jam sama dengan $1980 T. T di sini berarti tidak menguntungkan. Oke, sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. See you next time ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.